Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat. Saudara-saudara mahasiswa baru Universitas Negeri Yogyakarta. Selamat bergabung dengan Universitas Negeri Yogyakarta. Saudara-saudara mahasiswa, pada kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk berkomunikasi dengan saudara-saudara dalam forum diskusi transformasi kehidupan kampus dan kebijakan UNJ unggul jalur SBMPTN kelompok 4. Bagaimana saudara-saudara dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Baik, dalam rangka memberikan tanggapan atau umpan balik, feedback atas pertanyaan dalam forum diskusi ini, saya ingin memulai dengan membacakan pertanyaan yang terekam yang muncul dari saudara-saudara, dan setelah itu baru saya ingin menyampaikan umpan balik atas pertanyaan tersebut. Saudara-saudara mahasiswa, ada sejumlah pertanyaan yang muncul, dan untuk itu akan saya bacakan secara urut. Setiap pertanyaan akan saya ikuti dengan feedback yang saya berikan. Saudara-saudara mahasiswa, pertanyaan yang pertama berbunyi demikian. Bagaimana cara kita sebagai mahasiswa baru dalam menyesuaikan kehidupan kampus, baik cara kita sosialisasi dengan teman maupun kegiatan perkuliahan yang serba daring ini? Nah, pertanyaan ini rupanya sama dengan kondisi yang sekarang. Saya percaya bahwa saudara-saudara mahasiswa sudah biasa berkomunikasi melalui media sosial, media daring. Nah, oleh karenanya, ketika sudah punya alamat dan sebagainya, maka teman-teman, saudara-saudara, mahasiswa silakan berkontak melalui komunikasi secara santun. Tentu kita punya kisah bahwa komunikasi melalui daring itu bisa berbeda dengan melalui kontak luring atau luar jaringan. Nah, tentu ketika sudah komunikasi melalui daring, suatu saat ketika suasana sudah menjadi normal kembali, akan ketemu di darat. Nah, oleh karenanya, komunikasi melalui daring itu tentu diperlukan setidaknya untuk menjembatani ketika nanti teman-teman semuanya bertemu di dalam kuliah yang biasa, yang tidak melalui daring. Efektif adalah saling berkomunikasi sementara melalui daring dulu. Nah, santun berkomunikasi melalui daring saya kira sudah dipelajari dalam tatap muka yang lain. Setidaknya ketika belum kenal, pasti mengenalkan diri dengan menunjukkan identitas diri dan ingin melakukan komunikasi dengan teman Anda yang kebetulan dari lembaga mungkin sudah diberi nomor kontaknya. Nah, tentu itu harus dilakukan dengan penuh kesantunan. Baik, yang berikutnya ada pertanyaan yang bunyinya, bagaimana UNY menyikapi terkait dengan mahasiswa yang sering bolos? Nah, mudah-mudahan teman yang lulus dalam seleksi ini kan sudah menjadi mahasiswa yang hebat, sehingga bolos yang diakibatkan dinyatakan di sini karena gagal beradaptasi dengan lingkungan baru, yaitu lingkungan perkuliahan. Nah, oleh karenanya
saya sekali lagi mengingatkan bahwa saudara-saudara ini sudah menjadi pemenang yang hebat. Karena saudara-saudara lolos masuk ke seleksi UNJ ini sudah mampu menyingkirkan sekian pesaing, sehingga yakinlah bahwa saudara masuk ke universitas ini sudah termasuk kelompok yang unggul. Nah, persoalannya bagaimana ketika ternyata gagal beradaptasi dengan lingkungan. Nah, pertanyaan tadi bagaimana menyikapi mahasiswa? Maka lembaga, dalam hal ini dosen dan tenaga administrasi tentu saja, mengasumsikan begini, saudara-saudara. Mahasiswa itu kan dipandang sebagai orang yang sudah dewasa. Nah, oleh karenanya pendekatannya tidak dengan pedagogik, melainkan dengan andragogik. Tentu mahasiswa sudah tahu tentang hak dan tanggung jawab karena mahasiswa dewasa sudah mendapatkan kepercayaan atau trusted. Nah, persoalannya adalah bagaimana ketika suka bolos tadi diakibatkan oleh gagalnya kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Nah, untuk itu, ketika dulu teman-teman mahasiswa melakukan registrasi ulang itu kan tertulis ada PA. Maka langkah yang pertama adalah teman-teman diharapkan memanfaatkan PA sebagai tempat untuk berkonsultasi. Mengapa sampai gagal beradaptasi dengan lingkungan? Selain itu, di UNY juga ada lembaga yang disebut dengan lembaga bimbingan dan konseling. Saya berharap teman-teman tidak usah malu ketika memiliki atau menjumpai kendala terkait dengan komunikasi dan sebagainya. Silakan manfaatkan lembaga bimbingan dan konseling yang ada di UNY. Itu saya kira beberapa solusi alternatif yang bisa saya sampaikan. Dan yang berikutnya ada pertanyaan, bagaimana cara seorang introvert supaya dapat beradaptasi dan bersosialisasi dalam kehidupan kampus supaya mentalnya tidak down terlebih dahulu. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menginformasikan bahwa kita tahu bersama sifat manusia memang bisa dikelompokkan satu di antara introvert. Lalu dua yang lain adalah ambivert dan ekstrovert. Nah, biasanya setiap orang itu sebenarnya memiliki introvert, ekstrovert. Tetapi orang menjadi introvert atau ekstrovert itu bergantung pada aspek yang dominan yang mana, apakah introvert atau ekstrovert. Nah, di masyarakat biasanya cenderung orang beranggapan bahwa anak atau orang yang disebut dengan introvert itu pemalu. Padahal sebenarnya orang yang introvert belum tentu pemalu. Jadi pemalu dengan introvert dua hal yang berbeda. Memang pada sebagian orang yang introvert itu ada yang pemalu, tetapi yang ekstrovert juga ada yang pemalu kan gitu. Nah, selain itu memang introvert itu bercirikan tidak suka bergaul atau sosialisasi. Tetapi tidak berarti bahwa orang yang introvert itu tidak bisa bergaul atau bersosialisasi, kan begitu. Nah, orang yang introvert
memang cenderung irit berbicara, irit bicara. Nah, cenderung berbicara seperlunya. Dan biasanya juga tidak suka berbicara yang ringan. Oleh karena orang sering menyebut orang yang introvert itu termasuk orang yang tipe serius. Nah, oleh karenanya orang yang introvert itu memiliki ciri, salah satu di antaranya adalah suka berpikir. Nah, berpikirnya tidak sembarang berpikir yang ringan, tapi berpikir cermat, dan tentu sifat yang seperti itu akan tergambar bahwa orang introvert pada umumnya teliti. Nah, karena tadi irit bicara, maka orang introvert biasanya berbicara seperlunya. Nah, untuk itu, teman-teman yang memiliki sifat yang seperti itu, yakinlah bahwa sebenarnya tidak akan terganggu persoalan eh, bergaul atau sosialisasi. Nah, caranya bagaimana? Ikuti kegiatan yang sesuai dengan karakter tipe orang yang introvert tadi. Karena biasanya orang introvert itu suka menulis, suka membaca, dan suka kegiatan-kegiatan yang serius, sehingga bidang penelitian juga biasanya menjadi hobi yang bersangkutan. Nah, di UNY itu ada wadah UKM yang mengakomodasi teman-teman untuk kegiatan seperti itu. Ya, jadi ada kelompok peneliti, ya, ada kelompok yang kegiatannya menulis, fotografi, dan seterusnya. Oleh karena silakan diperhatikan, dilihat kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang dipayungi oleh UKM, unit kegiatan mahasiswa, yang kira-kira cocok dan senang dengan tipe saudara. Kalau saudara termasuk yang merasa tipe introvert. Tapi yakinlah bahwa teman-teman yang introvert itu tidak berarti pemalu dan tidak berarti tidak bisa bergaul. Itu saya kira yang terkait dengan introvert. Nah, berikutnya ada pertanyaan yang terkait dengan sikap dan pola berpikir. Nah, ini ada pertanyaan tentang bagaimana cara menumbuhkan sikap dan pola berpikir yang maju bagi mahasiswa baru supaya menjadi insan yang unggul, kreatif, dan inovatif. Nah, berpikir itu kan terkait dengan pengolahan nalar. Nah, berpikir kritis tentu saja menuntut orang berpikir tidak hanya satu, tetapi ada alternatif. Oleh karenanya, teman-teman mestinya mengembangkan berpikir divergen dan bukan konvergen. Berpikirlah bahwa dalam melihat segala sesuatu, ya, itu jangan melihat secara tunggal. Karena segala sesuatu itu bisa majemuk karena berpeluang dilihat dari tidak hanya satu perspektif, tetapi bisa tidak bisa dengan perspektif yang lain. Termasuk kebenaran juga tidak bersifat tunggal ketika kita berpikir divergen. Nah, oleh karenanya ketika kita sudah menjadi mahasiswa, maka jangan tiba-tiba menyalahkan orang lain berpendapat yang berbeda dengan diri kita. Kita lihat dulu, mengapa orang berpikir berbeda dengan yang sedang kita pikirkan. Mungkin sekali karena perspektif yang berbeda tadi. Nah, dengan mempersepsikan diri bahwa orang lain bisa saja berbeda pendapat,
Nah, sehingga kita jangan sampai sejak sekarang bahwa 2 tambah 2 itu selalu 4. Tetapi 2 tambah 2 itu bisa jadi 6 kurang 2. Bisa jadi 3 tambah 1 dan seterusnya. Nah, yang semuanya bisa dinyatakan benar juga. Karena cara berpikirnya yang berbeda. Kalau teman-teman melihat suatu bangunan, bisa jadi dilihat dari depan, hasilnya akan berbeda dengan ketika dilihat dari belakang. Dan semuanya benar. Padahal terhadap satu objek yang sama, tetapi karena perspektif yang berbeda. Nah, oleh karenanya, kita mestinya sejak sekarang itu sudah mulai berpikir bahwa orang lain tidak harus berpendapat yang sama dengan diri kita, tetapi kita harus tahu mengapa orang lain berpikir yang berbeda dengan kita, karena jalan pikirannya berbeda. Nah, dengan begitu kita akan memiliki toleransi terhadap orang lain. Kita jangan mengaku bahwa kita paling benar, tetapi kita benar, orang lain juga bisa benar. Nah, kalau kita nanti membuat keputusan, maka kita harus menampilkan sebanyak-banyaknya alternatif penyelesaian, tetapi juga harus kita hitung berapa konsekuensi setiap pilihan itu. Dengan begitu, kita akan mengambil pilihan yang terbaik dengan risiko yang paling rendah, kira-kira kan begitu. Nah, saudara-saudara, masih ada pertanyaan yang lain yang terkait bukan cara berpikir, tetapi pertanyaan terkait dengan kebijakan lembaga. Nah, yang terkait dengan kebijakan lembaga itu adalah bunyinya begini. Bagaimana kebijakan Universitas Negeri Jakarta unggul berkaitan dengan kerjasama internasional. Nah, saudara-saudara mahasiswa yang saya cintai, kebijakan kerjasama suatu lembaga itu mesti mempertimbangkan tidak hanya dirinya sendiri, tapi juga lembaga lain yang melakukan kegiatan kerjasama. Maka prinsip kebijakan kerjasama internasional yang dilakukan oleh UNY itu, yang pertama, bahwa kerjasama itu harus saling menguntungkan. Jadi tidak hanya luar negeri yang diuntungkan, internasional yang diuntungkan, tetapi UNY yang diuntungkan juga sama-sama, sehingga tidak bisa menguntungkan salah satu yang satu tidak diuntungkan. Nah, oleh karenanya prinsip kerjasama itu harus dibangun saling menghormati dan atau egaliter ya, tetapi juga membangun kesetaraan. Oleh karenanya UNY tidak pernah akan merasa rendah diri terhadap lembaga lain dalam kerjasama internasional itu. Mungkin sekali bidang apa saja yang bisa dilakukan kerjasama antara UNY dengan lembaga lain secara internasional, maka bidang yang bisa dilakukan kerjasama itu antara lain melakukan kegiatan penelitian bersama antar dua lembaga. Ya. Sehingga terjadi kolaboratif antara Universitas Negeri Yogyakarta dengan lembaga di luar negeri secara internasional. Selain itu, UNY sudah biasa melakukan kegiatan tukar-menukar mahasiswa. Nah, tukar-menukar mahasiswa itu dengan cara mahasiswa kita UNY dikirim ke lembaga di luar negeri, lalu lembaga di luar negeri itu gantian mengirim mahasiswa ke UNY. Nah, yang berikutnya juga ada tukar-menukar
sumber daya manusia, dosen. Jadi dosen kita itu bisa dikirim ke luar negeri dalam rangka studi lanjut, tetapi juga bisa sebagai dosen tamu. Begitu juga yang selama ini terjadi, maka UNJ juga mengundang dosen luar negeri untuk menjadi dosen tamu di Universitas Negeri Yogyakarta. Saudara-saudara mahasiswa, kira-kira itu yang saya dapatkan terkait dengan pertanyaan yang muncul dari teman-teman mahasiswa. Nah, sebelum feedback atau umpan balik ini saya akhiri, saya perlu mengingatkan kembali bahwa saudara-saudara harus yakin betul bahwa saudara-saudara sejak lahir di dunia ini sudah menjadi pemenang. Berapa juta yang teman-teman kalahkan ketika Anda berhasil lahir di dunia ini. Sehingga tidak ada satupun yang tidak hebat. Yang berikutnya, bahwa saudara-saudara ketika lolos, masuk, diterima sebagai mahasiswa UNJ, pasti saudara-saudara termasuk orang yang hebat. Karena saudara-saudara juga telah berhasil mengungguli teman-teman yang kurang beruntung, tidak bisa diterima di prodi saudara-saudara. Nah, tetapi kita juga tidak boleh sombong. Oleh karena kita harus tetap tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh, tetapi selalu ingat kepada Allah bahwa itu karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu, saudara-saudara mahasiswa baru, tetaplah bersemangat. Selamat, sukses. Saya yakin kesuksesan akan diraih bila saudara-saudara juga mengusahakan. Tidak pernah kesuksesan itu tanpa usaha. Selamat belajar, selamat berjuang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.